Hampir semua bank mewajibkan calon debiturnya untuk punya kepemilikan kartu kredit sebelum mengajukan kredit tanpa agunan atau KTA. Meskipun syarat tersebut tidak wajib, tapi pada kenyataannya kepemilikan kartu kredit ini punya peranan yang sangat penting dalam sebuah proses pengajuan KTA bank. Nah, di video kali ini kita akan bersama membahas KTA versus kartu kredit, mulai dari syarat dan ketentuan, bunga pinjaman, dan kelebihan serta kekurangannya. Lebih baik mana antara kedua produk keuangan tersebut, baik kalau digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau digunakan sebagai tambahan modal usaha. Kedua produk keuangan ini secara basic itu sama ya, baik itu KTA maupun kartu kredit, sama-sama meminjam tapi tanpa agunan. Bedanya kalau KTA, uang yang kita terima itu dalam bentuk tunai yang biasanya ditransfer ke rekening setelah pengajuan KTA-nya disetujui, dan uang tersebut langsung bisa digunakan semuanya. Sedangkan untuk kartu kredit, kita itu diberikan sejumlah uang tetapi dalam bentuk limit kredit, dan limit kredit tersebut bisa digunakan untuk berbelanja dan ditarik tunai juga bisa sejumlah 50% dari total limit kredit. Nah, dari ilustrasi tersebut teman-teman pastinya sudah bisa menyimpulkan kalau KTA dan kartu kredit itu sama, yang membedakan hanyalah cara mendapatkan uangnya saja. Kemudian selanjutnya untuk cara mengajukan kredit di kedua produk keuangan ini juga sama, bisa secara online melalui handphone atau secara offline dengan cara datang langsung ke kantor cabang bank terdekat. Dan sekarang itu kebanyakan orang kalau pengajuan KTA atau kartu kredit itu secara online, baik melalui website atau melalui aplikasi mobile banking. Meskipun tidak semua bank itu bisa pengajuan secara online, tapi rata-rata bank sekarang itu sudah mulai mengikuti perilaku calon debiturnya yang lebih suka pengajuan secara online daripada harus datang ke kantor cabang. Itulah sebabnya aplikasi mobile banking era sekarang itu sudah didevelop sedemikian rupa supaya bisa lebih lengkap dan praktis. Tidak cuma produk tabungan saja, tapi deposito, investasi, kartu kredit, dan KTA semuanya ada di dalam satu aplikasi. Kemudian selanjutnya untuk persyaratan yang dibutuhkan di kedua produk keuangan ini ada sedikit perbedaan. Seperti yang sudah saya bahas di opening video tadi, hampir semua bank itu mewajibkan calon debiturnya untuk punya kepemilikan kartu kredit sebelum mengajukan KTA. Meskipun syarat tersebut itu tidak wajib dan tidak semua bank mensyaratkan, tapi pada kenyataannya kepemilikan kartu kredit ini punya peranan yang sangat penting dalam sebuah proses pengajuan KTA bank. Nah, di sini bedanya dengan pengajuan kartu kredit. Kalau pengajuan kartu kredit itu calon debiturnya tidak diwajibkan untuk punya KTA terlebih dahulu. Dan untuk dokumen yang dibutuhkan pastinya pengajuan KTA itu tidak bisa sepraktis kartu kredit ya teman-teman. Untuk pengajuan KTA ini dokumen yang diperlukan jauh lebih banyak, apalagi kalau calon debiturnya belum pernah punya kepemilikan kartu kredit. Pasti nanti akan diminta banyak sekali dokumen tambahan seperti BPJS TKU atau surat keterangan kerja. Apalagi kalau pengajuannya itu sebagai wira swasta, pastinya dokumen yang dibutuhkan jauh lebih banyak. Sedangkan kalau untuk kartu kredit, apalagi di era sekarang itu menurut saya pribadi pengajuannya sangat mudah sekali. Apalagi kartu kredit co-branding, yang hanya dengan dokumen IKTP saja kita itu sudah bisa mempunyai kartu kredit. Intinya seleksi pengajuan KTA itu jauh lebih ketat daripada kartu kredit. Kemudian selanjutnya untuk limit kredit dari kedua produk pinjaman ini juga ada perbedaan, dan menurut saya jauh lebih besar KTA daripada kartu kredit dalam hal urusan limit kredit. Kalau pengajuan kartu kredit di awal untuk seorang pemula itu biasanya limitnya itu antara 3 sampai 10 juta. Itu sudah cukup besar untuk seorang pemula, apalagi penerbit dari kartu kredit tersebut adalah bank-bank besar dan terkenal di Indonesia. Kalau KTA untuk seseorang yang belum pernah punya kartu kredit sama sekali, itu bisa mendapatkan limit pinjaman hingga 50 juta. Apalagi KTA yang dikeluarkan oleh bank-bank digital sekarang itu limitnya besar-besar sekali ya teman-teman. Dan itu bisa didapatkan tanpa harus punya kepemilikan kartu kredit.
Kemudian selanjutnya untuk bunga pinjaman, ternyata di sini kartu kredit lebih unggul. Untuk KTA sendiri bunganya itu berkisar antara 1 sampai 2% per bulan, bahkan ada yang lebih dari 2%. Sedangkan untuk cicilan kartu kredit sendiri bunganya itu antara 0,8 sampai 1,5% per bulan. Tapi rata-rata untuk kartu kredit sekarang itu yang sering saya jumpai itu di bawah 1%. Maksimal 1% antara 0,8 sampai 0,9. Kelebihan lainnya dari kartu kredit selain bunganya lebih murah, ada banyak sekali promo termasuk cicilan 0%. Tentu saja hal ini tidak dimiliki oleh KTA. Oke, jadi kesimpulannya lebih baik KTA atau kartu kredit? Jawabannya adalah tergantung kebutuhan. Kalau kalian itu perlu dana besar untuk kepentingan renovasi rumah atau hal lain yang perlu budget besar, secara realistis KTA itu menjadi solusinya. Sedangkan kalau kalian gunakan untuk tambahan modal usaha atau perputaran uang cepat, menurut saya jauh lebih baik dan menguntungkan menggunakan kartu kredit. Selain banyak promo, tentu saja kartu kredit ini bisa bebas bunga kalau kita itu tidak convert tagihan ke cicilan alias full payment di bulan depannya. Kenapa saya lebih menyarankan kartu kredit daripada KTA kalau digunakan untuk tambahan modal usaha? Karena kalau kartu kredit ketika limitnya itu tidak digunakan, maka kita itu tidak ada kewajiban untuk membayar tagihan. Tentu saja hal ini sangat berbeda sekali dengan KTA yang wajib membayar tagihan setiap bulan sampai lunas, meskipun uang dari hasil pencairan KTA tersebut belum kita gunakan. Sebagai penutup, buat teman-teman semuanya yang punya pertanyaan terkait tema pada video kali ini, silakan untuk membuka ruang diskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like and subscribe. Terima kasih buat yang sudah menyimak dan semoga bermanfaat.